Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan. Karena yang paling penting di dalam hidup ini bukan dompet tebal. Ya, yang paling penting di dalam hidup ini bukan mobil mewah. Yang paling penting di dalam hidup ini bukan rumah mewah, rumah bagus, ya. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah manusia mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya, manusia hidup sangat singkat di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, berarti kita dilahirkan dan kemudian kita akan masuk di dalam hukuman. Kalau manusia tidak mengalami kebaikan Tuhan, manusia akan masuk binasa. Binasa di dalam penghukuman kekal, di dalam neraka yang kekal. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, jelas firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Nah, kalau orang tidak percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka manusia akan binasa. Makanya saya katakan yang paling penting adalah kebaikan Tuhan, bukan dompet tebal, bukan rekening gendut, ya. Apa artinya Anda punya rekening gendut? Apa artinya uang sebanyak itu kalau Anda binasa terus kemudian masuk neraka? Tapi kalau hidup mengalami kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang itu yang ditunggu-tunggu, itu yang dirindukan. Karena apa? Karena kalau kita pulang, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saat kita nanti meninggalkan dunia ini, kita pulang ke rumah Bapa kita. Jadi itu pastikan bahwa hidup kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Nah, kami rindu teman-teman bisa untuk selalu berbagi dan supaya teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama. Karena kami mengasihi siapapun Anda, kami tidak ingin selamat sendiri, kami tidak ingin masuk surga sendiri. Tuhan Yesus bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Akan hidup, tapi bagi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu, kami berusaha terus dengan keadaan yang terbatas dalam segala waktu untuk bisa terus menghadirkan tayangan-tayangan yang berguna, yang bermanfaat bagi teman-teman yang tergabung di dalam link ini. Ya, kita akan berbagi dan saya berharap tayangan-tayangan ini bisa bermanfaat, bisa menguatkan bagi teman-teman yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan juga bisa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya tayangan ini bisa mencerahi kita semua dan bisa berguna untuk menerangi kita, bahkan bisa juga menyadarkan kita bagi orang yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kiranya sekali lagi tayangan ini bisa berguna bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa bagaimana seorang dari latar belakang iman antikris. Kenapa saya sebutkan antikris? Karena imannya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Antikristus artinya imannya yang tadinya menolak Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bisa dinyatakan kepada narasumber sehingga dia tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Saya pikir saya tidak usah berpanjang lebar lagi karena kita akan mendengarkan langsung kenapa sampai narasumber ini berpindah keyakinan. Nah, ada apa dan apa yang terjadi dengan kehidupannya? Kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Vilda. Shalom, Ibu. Shalom. Ya, apa kabar, Ibu? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, suara saya jelas, Ibu? Jelas, Pak.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Filda sudah hadir dan kesaksian Ibu akan bermanfaat bagi banyak orang karena bagaimana Ibu bisa berjumpa Tuhan, bagaimana Ibu mengalami kasih Tuhan dan itu Ibu bisa ceritakan kepada kita semua karena Ibu dari latar belakang iman yang berbeda ya. Dan ini perlu untuk Ibu bagikan supaya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bisa dikuatkan. Dan bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, biarlah lewat penjelasan Ibu, lewat kesaksian Ibu, bisa tercerahkan, bisa tersadarkan. Ya, karena memang penting sekali untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Karena banyak sekali orang yang membenci Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang anti kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang menghina. Tapi kita berdoa supaya tayangan-tayangan ini bisa merubah manusia di dalam pemikirannya yang memandang rendah terhadap Tuhan yang baik, Tuhan yang benar yang mengasihi manusia. Oke, Ibu Filda, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ibu bisa bersaksi tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Bagaimana latar belakang Ibu dulu, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan latar belakang agama seperti apa Ibu dulu sebelum mengenal Tuhan. Silakan Ibu Filda. Shalom. Damai di hati. Selamat sore semua umat Kristiani yang ada di seluruh dunia. Terima kasih sudah memberikan waktu saya untuk memberikan kesaksian saya bagaimana cara saya dari Muslim dan memeluk agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Filda Adonia. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya dari 2 bersaudara dan saya anak yang tua. Kedua orang tua saya beragama Muslim. Ibu saya dari suku Makassar. Bapak saya dari Manado. Kami dibesarkan dengan didikan agama yang sangat fanatik sebagai seorang Muslim. Ibu saya dari kecil selalu mendidik saya untuk sholat 5 waktu, mengaji setiap sore, dan itu kami lakukan setiap hari sampai saya berumur 38 tahun dan walaupun saya sudah menikah, saya masih tinggal bersama orang tua saya. Selama hampir 38 tahun, saya memeluk agama Muslim. Pendidikan terakhir saya hanya tamatan sekolah menengah kejuruan. Orang tua saya adalah keluarga-keluarga yang fanatik di dalam agama kami, waktu itu agama Muslim. Tidak ada dalam satu hari pun kami tidak sholat 5 waktu. Karena ibu saya sangat disiplin dalam hal sholat 5 waktu, dalam hal mengaji. Dan pada tahun 2018, saya mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu saya menjadi seorang janda dengan 2 orang anak. Saya mengalami 2 kali pernikahan yang gagal. Jadi selama hampir 8 tahun saya menjanda. Dan pada 2018, saya dipertemukan dengan seorang lelaki yang sekarang menjadi suami saya. Dan dia seorang
yang memeluk agama Kristen. Peralihan saya waktu saya dari Muslim ke masuk agama Kristen, saya sempat jatuh sakit. Saya dirawat di rumah sakit dengan penyakit asam lambung yang sudah sangat parah karena saya terlalu banyak masalah yang saya hadapi dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam keterbatasan saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, saya terlalu banyak hal-hal yang saya hadapi. Dan pada suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang jauh sebelumnya saya tidak mengenal, dan dia menanyakan kepada saya, kenapa saya bersedih dan menangis. Dan saya mengatakan saya banyak masalah. Dan kakek itu menyuruh saya untuk pulang dan bangun, dan menyuruh saya untuk membaca kitab Yohanes. Saya tidak langsung membaca surat Yohanes. Dalam pemikiran saya, dalam isi kitab saya waktu itu saya masih Muslim, dalam Al-Quran tidak ada surat Yohanes. Dan pada waktu itu saya masih bekerja sebagai cleaning service di suatu mall di Manado, dan saya menanyakan kepada teman-teman saya dan menceritakan arti mimpi saya. Dan kata teman-teman saya di tempat kerja bahwa kitab Yohanes itu ada dalam isi Alkitab. Dan mungkin kata teman-teman, orang yang saya temui dalam mimpi adalah Tuhan Yesus. Saya tidak langsung membaca surat Yohanes. Saya merenungkannya mungkin ada sekitar 2 minggu, baru saya pergi ke rumah teman saya, pacar saya, yang sekarang sudah menjadi suami saya. Saya menanyakan kepada dia bahwa saya ingin membaca surat Yohanes. Dan saya membacanya cuman sampai pada pasal yang ke-13, yang ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, saya akan membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saya membaca surat itu, isi kitab Yohanes, ada pasal yang 3 ayat yang ke-16, saya langsung memutuskan untuk pindah agama. Dan saya melewati beberapa proses yang panjang karena Bu Filda bisa agak besar suaranya sedikit Bu, supaya jelas. Saya mengalami beberapa proses yang panjang di waktu saya masuk untuk pindah agama dari Muslim ke Nasrani. Banyak tantangan yang saya hadapi, banyak rintangan yang harus hadapi, karena ada penolakan-penolakan dari pihak keluarga saya, terutama orang tua saya, ibu kandung saya, anak-anak saya, bahkan adik saya dan keluarga besar saya tidak merestui saya untuk pindah agama dari Muslim ke Nasrani. Tapi karena tekad saya begitu kuat,
Akhirnya saya memberanikan diri pada tanggal 20 Mei 2018, saya membaca surat pernyataan untuk pindah agama tahun pindah agama dari Muslim ke Kristen. Dan pada tahun yang sama juga itu saya langsung dibaptis. Setelah saya masuk agama Kristen, saya juga menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan yang saya hadapi, begitu banyak rintangan yang saya hadapi dari kehilangan cabang bayi saya. 2 kali saya mengalami keguguran, dan pada tahun kemarin saya melahirkan pada bulan Agustus 2021 saya melahirkan seorang bayi laki-laki, dan pada bulan Oktober tanggal 21 anak saya berusia 2 bulan 9 hari harus meninggal dalam keadaan tidak sakit. Dan itu membuat saya sangat terpukul. Sempat dalam pikiran saya sempat berpikir bahwa Tuhan Yesus melupakan saya. Tapi iman saya berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan bagi umatnya. Walaupun banyak tantangan yang harus saya hadapi, begitu banyak pergumulan yang saya hadapi, saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dan mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya setelah saya memeluk agama Kristen, saya sering melakukan puasa. Padahal dokter melarang saya untuk puasa karena saya mempunyai penyakit asam lambung. Tapi puji Tuhan, asam lambung saya sampai sekarang tidak pernah kumat. Dan saya dengan doa-doa saya setiap hari, anak saya sudah bisa mengikuti agama saya dari Islam ke Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari saya, sejak saya pindah agama dari Muslim ke Kristen, memang Tuhan Yesus memberikan saya banyak hal-hal yang di luar pemikiran saya. Banyak hal-hal yang saya temui dalam kehidupan saya sebagai seorang Nasrani. Saya percaya dan saya aminkan bahwa inilah hidup saya, tujuan hidup saya yang saya cari-cari selama ini, bahwa inilah yang saya temukan. Benar-benar saya temukan, saya mendapat damai, sukacita, iman setelah saya memeluk agama Kristen. Waktu saya masih memeluk agama Muslim, saya seperti hidup dalam kebimbangan, kegundahan,
kegelisahan, terombang-ambing dalam kehidupan yang kurang menentu. Tapi setelah saya memeluk agama Kristen, puji Tuhan, saya mendapat damai, sejahtera, sukacita iman, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi kita, umat manusia, karena Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung saya selama ini. Terutama kepada suami saya yang selalu mendukung, menopang kehidupan saya sehari-hari. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, saya masih tetap setia dan taat walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Setiap ada pergumulan yang saya hadapi, saya selalu membaca surat Korintus 10 ayatnya yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan sehari-hari saya, sejak saya mengenal Tuhan Yesus, berubah. Saya lebih rileks, lebih tenang. Dari sebelum-sebelumnya saya mengalami banyak kegelisahan, kegundahan. Hidup saya semrawut. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ada damai dalam kehidupan saya. Ada damai sukacita dalam hati saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu menjaga saya. Terima kasih. Shalom. Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Bagaimana Ibu Filda dari tidak mengenal Tuhan bisa sampai mengenal Tuhan. Dan itulah bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada seorang Filda. Dan Tuhan Yesus menolong seseorang tidak karena melihat dari latar belakang. Kalau melihat dari latar belakang, Tuhan Yesus tidak mungkin hadir di dalam Ibu Filda. Karena dia iman yang berbeda, artinya iman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah kuasa Tuhan yang sangat nyata dan sangat mutlak yang telah dinyatakan kepada seorang Filda. Nah, Ibu Filda, saya mau tanya ini sedikit tentang perjalanan iman Ibu. Jadi, Ibu masuk Kristen itu, ikut Tuhan Yesus itu berarti bukan karena suami ya? Bukan. Suami tidak mempengaruhi Ibu? Suami tidak sama sekali mengajak saya untuk memeluk agama Kristen. Ya. Berarti itu lewat karya Tuhan, lewat cara Tuhan, di mana Tuhan, Ibu bermimpi pada waktu itu ya? Iya. Ya. Oke, suara saya bisa jelas Ibu Filda? Bisa Pak, bisa. Ya, suara Ibu Filda agak mengecil soalnya. Oke, baik. Jadi berarti Ibu pindah karena kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dan Ibu disuruh baca kitab Yohanes.
Iya, saya disuruh baca surat Yohanes dan saya tidak langsung membacanya, Pak, waktu itu. Kenapa tidak langsung membaca? Karena dalam Al-Quran tidak ada surat Yohanes. Oh, karena Ibu sama sekali tidak tahu tentang kekristenan ya? Tidak tahu, Pak, saya tidak mengerti. Hmm. Jadi Ibu mengenal surat Yohanes itu pada waktu bertemu dengan orang Kristen. Iya, saya menanyakan teman saya di tempat kerja, itu surat Yohanes apa? Kata teman saya itu ada di Alkitab, katanya itu surat Yohanes. Hmm. Oke. Sebelum Ibu terima Tuhan Yesus, waktu masih di iman yang lama, pemahaman Ibu tentang Kristen itu seperti apa, Bu? Waktu saya masih Muslim, Ya. saya tidak punya pikiran apa-apa tentang Kristen. Saya berpikiran bahwa agama saya, agama Muslim adalah agama yang terbaik dari semua agama yang ada. Hmm. Dan saya tidak mempunyai pikiran sama sekali soal Kristen karena tidak pernah terpikirkan kalau saya bisa memeluk agama Kristen. Baik. Apa Ibu pernah dulu didoktrin bahwa Kristen itu kafir atau apa seperti itu? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Baik. Terus setelah Ibu membaca kitab Yohanes, itu apa yang terjadi kepada Ibu? Kenapa Ibu langsung memutuskan bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus? Karena saya tertarik dengan isi pembacaan yang saya baca itu, Pak. Saya tertarik dengan bacaan yang di surat Yohanes. Oh, Ibu tertarik. Iya. Setelah Ibu menemukan Yohanes 3 ayat 16, apa yang Ibu rasakan pada waktu itu langsung memutuskan mau ikut Tuhan Yesus? Saya berkeringat dingin. Berkeringat dingin. Iya. Saya berkeringat Karena apa, dingin. Bu? Berkeringat dingin itu. Gimana kayak ada rasa apa? Sesak. Ah, Saya jadi gemeteran ada waktu ada sesuatu, gemetaran. ada rasa gemetar, rasa takut, rasa bagaimana, rasa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasa. Hmm. Jadi itulah yang menyebabkan Ibu mengambil keputusan bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus. Iya, DP kata-kata Ya. itu bikin saya rasa kayak tercabik-cabik seluruh isi hati. DP kata-kata Iya. itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca itu saya langsung menangis. Saya pikir, aduh apa ini berarti? Hmm. Ini saya, pokoknya saya, pokoknya bagaimana cara saya harus masuk Kristen, saya bilang sama suami saya. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri, dan memang kalau kita membacanya hanya membaca sepintas, itu biasa saja. Apalagi ada orang yang membaca Alkitab cuma mau cari-cari kesalahannya. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan merasakan kuasa Tuhan, ya. Orang-orang seperti ini justru malah bisa menjadi alatnya setan karena mereka itu hanya mencari-cari kesalahannya Alkitab. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan narasumber. Jadi begitu dia membaca bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. binasa. Nah, orang yang mengalami kuasa Tuhan pasti akan gemetar. Dan di sini kita membuktikan bahwa firman ya yang ditulis dalam Alkitab ini bukan hanya huruf-huruf,
Tetapi ini adalah firman yang berkuasa. Jadi firman yang terbukti kebenarannya. Jadi itulah sesuatu yang berbeda di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Ibu Filda,